Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sosok kemauan itu memang menakutkan. Jika Sui tidak salah, pihak lain harus menjadi eksistensi yang telah melangkah ke sungai panjang takdir satu per satu. Karakter seperti ini, di domain dewa hari ini, dapat sepenuhnya bersaing dengan Die. Meskipun Kappa menentang langit, kekuatan tempurnya yang sebenarnya kira-kira sebanding dengan orang tua seperti Gu Huaxian dan Tuo Zitua. Namun, Sui tidak khawatir tentang apapun. Karena, kekuatan yang bukan milik dunia saat ini pasti akan menderita reaksi dari aturan Zoutian dunia saat ini. Garis kemauan itu tidak terkecuali. Di Pulau Qixia, kekuatan kehancuran berkecamuk, dan setelah kemunculan pria perkasa yang diubah oleh kemauan keras, dia menjadi fokus perhatian semua orang. Kekuatannya terlalu menakutkan. Leluhur tua. Pria berbaju zirah itu lolos dari kematian dan berteriak dengan penuh semangat. Qing Yang Feng bereaksi paling cepat, dan segera menggunakan kekuatan batu canglan untuk menutupi sosok pria perkasa itu. Oh, mencari bantuan asing. Malu. Kappa tidak repot-repot mengeluarkan suara. Namun, sorot matanya ke arah pria perkasa itu sudah menjadi tegas. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang pasti tidak lebih lemah dari kota Sundial Zhou Ye Tianzun. Bahkan kemauan belaka pun mengancam. Namun, Kappa tidak bergeming, dan ketika dia berbicara, dia menembak lagi tanpa ragu. Tekad macam apa, selama kekuatan batu canglan dipatahkan, tidak perlu melakukannya sendiri, dan pihak lain akan dilenyapkan oleh aturan Zoutian. Mata lelaki perkasa itu penuh dengan cahaya yang mengancam, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menamparkan. Ledakan. Seluruh Kappa terguncang. Tapi kekuatan batu canglan yang menutupi pria perkasa itu juga hancur, dan dia berputar tanpa henti. Ini membuat Qing Yang Feng dan yang lainnya tidak senang sama sekali. Mereka semua terluka parah, dan mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada pria perkasa itu. Musuh harus diselesaikan daripada diikat. Pemenang dan pecundang sudah terbagi. Bisakah kamu berbelas kasih? Pria perkasa itu berbicara, suaranya bergemuruh seperti guntur yang menggelinding dan meledak, memekakkan telinga. Kappa berkata dengan kosong, tuanku berkata bahwa seseorang harus mati hari ini. Tapi aku ingin membunuh kalian semua. Keluargamu. Pria perkasa itu tercengang, dan matanya menatap Sui di kejauhan seperti listrik dingin. Segera, dia sadar, dan sepertinya melihat identitas Sui, dan berkata dengan suara yang dalam. Jika Yang Mulia bersedia melepaskannya, 3 kekuatan tingkat master kami dari era Sumi, semuanya akan mencatat kebaikan ini, dan ketika era mitos kelam datang, akan ada pembayaran kembali. Semua mata tertuju pada Sui. Sui, seolah tidak menyadarinya, berdiri di sana dan minum sendiri, mengabaikannya. Abaikan saja kata-kata pria perkasa itu. Sikap tanpa henti ini membuat pria perkasa itu mengerutkan kening. Kappa tidak segan-segan menyerang lagi. Ledakan. Kali ini, sang Kappa tampak putus asa, langsung membunuh Qing Yang Feng yang bertanggung jawab atas batu canglan. Ekspresi Qing Yang Feng tiba-tiba berubah, dia melihat niat Kappa, dan bersembunyi tepat di belakang pria perkasa itu. Sementara aku bisa membantumu menghentikan musuh, pergilah sekarang, cepatlah. Pria perkasa itu berteriak keras, janggutnya meledak karena marah, dan dia melambaikan telapak tangannya untuk menekan Kappa. Ledakan. Kappa terguncang kembali. Kekuatan batu canglan yang menutupi tubuh pria perkasa itu pun pecah dan meledak. Tapi dia jelas tidak peduli lagi, dan menembak satu demi satu untuk menekan Kappa. Pada saat yang sama, Qing Yang Feng, pria berbaju putih dan pria berbaju zirah berbalik dan melarikan diri. Mereka semua tahu bahwa kesuksesan atau kegagalan bergantung pada satu tindakan. Setelah tekad pria perkasa itu benar-benar hancur, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Kappa gila. Ditembak mati-matian. Tapi pria perkasa itu sangat tirani, menghalangi dia seperti gunung yang tak tergoyahkan. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa sosok Sui yang telah mengamati pertempuran tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika zaman mitologi gelap datang, aku pasti akan membunuh Su itu.
Pria lapis baja itu membenci. Dia, Qing Yang Feng, dan wanita berbaju putih telah melarikan diri dari Pulau Qixia, dan dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Dan pemikiran tentang kekalahan dalam pertempuran ini membuat pria berbaju zirah itu sangat sedih hingga dadanya hampir meledak. Situasi pembunuhan yang diatur dengan hati-hati rusak begitu saja. Parahnya, bahkan mereka hampir saja mengalami bencana. Jangan bicara omong kosong seperti itu. Jika kamu kalah, kamu kalah. Kami hanya bisa mengatakan bahwa keterampilan kami lebih rendah dari yang lain. Wanita berbaju putih itu memiliki nada dingin. Dia tidak bisa menyembunyikan kebenciannya, tetapi dia tahu bahwa kekalahan hari ini tidak salah. Bukannya skill kita lebih rendah dari yang lain, tapi kita meremehkan kekuatan api zaman itu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa batu Changlan yang terlarang pun akan ditahan? Angin Qing Yang menghela nafas. Meskipun kapal melawan langit, jika bukan karena api zaman, ia ditakdirkan untuk dipadamkan oleh batu Changlan. Hati-hati. Tiba-tiba, raungan pria perkasa itu datang dari Pulau Qixia di kejauhan. Qing Yang Feng dan yang lainnya membeku, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka semua menjadi waspada hampir secara naluriah. Pada saat ini, sarung busuk tiba-tiba jatuh dari langit. Tertawa. Garis hitam lurus muncul, ruang dan waktu terpotong, dan celah terbuka. Ledakan. Kekuatan batu Changlan yang menutupi tiga sosok Qing Yang Feng terbelah seperti kertas saat ini. Mereka bertiga sangat ketakutan. Pergi. Bangkit. Hampir pada saat yang sama, Qing Yang Feng dan wanita berbaju putih masing-masing memainkan kartu hall yang menyelamatkan jiwa. Itu adalah manik giok hitam dan pita merah menyala. Kedua harta itu terbang ke udara, masing-masing mencerminkan kekuatan kehendak yang menakutkan. Tidak ada yang lebih lemah dari pria perkasa yang muncul sebelumnya. Kedua orang ini adalah senior Qing Yang Feng dan wanita berbaju putih. Tapi yang membuat keduanya ketakutan adalah ketika kedua kemauan itu bergerak dengan kekuatan penuh, mereka ditelan oleh garis hitam yang dipotong oleh sarung busuk. Tidak pernah punya waktu untuk berjuang. Namun, ada juga bantalan untuk pukulan ini, memungkinkan Qing Yang Feng dan wanita berbaju putih untuk menghindari pukulan fatal ini tanpa resiko apapun. Tapi pria lapis baja itu tidak seberuntung itu, tersapu oleh garis hitam energi pedang yang misterius, tubuhnya sepertinya jatuh ke jurang tak berujung, dan menghilang dalam sekejap. Melarikan diri. Qing Yang Feng dan wanita berpakaian putih semuanya gila, mencoba merusak diri mereka sendiri dan langsung menggunakan teknik pelarian rahasia, menghilang dalam sekejap. Desahan terdengar di lapangan. Sosok Sui kemudian muncul, dan dia melihat ke tempat Qing Yang Feng dan keduanya melarikan diri, dengan sedikit penyesalan di alisnya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan kedua orang ini masing-masing memiliki kemauan yang sangat menakutkan sebagai kartu truf mereka. Sedemikian rupa sehingga mereka berdua lolos dari pedang yang pasti akan membunuh. Tapi untungnya, setidaknya satu meninggal. Benci. Di Pulau Qixia, pria perkasa itu mengaum dengan kesedihan dan kemarahan. Tidak diragukan lagi, kematian pria lapis baja itu sangat merangsangnya. Pada saat ini, lelaki perkasa itu berbalik tanpa ragu, dengan panik bergerak melintasi langit, dan menyerbu ke arah Sui. Dia terbakar di mana-mana, dan auranya mengganggu alam semesta, benar-benar mengganggu kekuatan aturan Zousu. Untuk sesaat, pemandangan bencana yang aneh dan menakutkan muncul di langit. Zousu memerintah seperti rantai guntur yang mengamuk, dengan kekuatan untuk memusnahkan segalanya, dan membunuh pria yang kuat itu. Tapi orang ini tidak peduli lagi, dia meraung dan bergegas menuju Sui. Ledakan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya menyala yang merobek langit, ingin mati bersama Sui. Tuanku, berhati-hatilah. Kappa mengejarnya dengan cemas, tapi dia terlambat selangkah. Harus dikatakan bahwa Sui memang merasakan ancaman yang sangat kuat dan fatal saat ini. Tapi dia berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengedipkan matanya. Saat dia mengangkat sarung busuk itu, menabrak. Kekosongan di depannya melonjak hebat, berubah menjadi lubang hitam yang aneh dan misterius, seolah mengarah ke ruang dan waktu yang asing. Ketika cahaya menyala yang diubah oleh pria perkasa itu menyapu,
ia menghilang ke dalam lubang hitam aneh tanpa suara. Bahkan gelombang pun tidak diaduk. Kappa yang datang melihat pemandangan ini dari kejauhan, dan mau tak mau tercengang, apa ini? Lubang hitam itu sangat jahat, hanya dengan melihatnya membuat roh ketertiban seperti dia merasa sangat tidak nyaman. Suyi memutar pergelangan tangannya dan menyingkirkan sarung busuk itu. Segera, lubang hitam yang aneh dan misterius itu juga menghilang. Sayang sekali barang terlarang itu, jika kamu bisa menjatuhkannya, mungkin Di dalam sarung busuk, desahan iblis pertama bergema, sudah waktunya bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan lawanmu. Seharusnya tidak begitu. Suyi mendengar bahwa hati iblis di kehidupan pertama sedikit tidak puas. Dia tetap tanpa ekspresi, dalam analisis terakhir, itu masalahmu. Jika cara yang kamu gunakan sebelumnya cukup kuat, mengapa kamu membiarkan mereka melarikan diri? Setan jantung dari kehidupan pertama berkata, saya terjebak dalam sarung yang rusak ini. Saya memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan sulit untuk menggunakan satu atau dua di antaranya. Tetapi saya mengingatkan Anda bahwa orang yang benar-benar dapat menggunakan sarung ini adalah kamu kekuatan ini akan menentukan kekuatan benda ini, dan itu juga akan memengaruhi tembakanku. Suyi tidak membantah. Setan jantung pertama memang mengatakan ini. Itu hanya barang selundupan, bukan apa-apa, dan pasti akan ada peluang di masa depan. Suyi berkata, juga, Anda mengusulkan kerjasama ini atas inisiatif Anda sendiri, dan Anda dan saya tidak berutang apapun. Setan jantung dari kehidupan pertama tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak ingin aku mendapatkan barang terlarang itu, dan khawatir aku akan menjadi lebih kuat dan melarikan diri dari sarung yang rusak ini? Suyi menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan tenang, aku memang khawatir tentang ini, tapi karena aku setuju untuk bekerja sama denganmu, aku secara alami memikirkan konsekuensinya. Setan hati pertama tampaknya sangat puas dengan jawaban ini, maka saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, saya mengumpulkan barang-barang terlarang untuk memperbaiki asal-usul harta ini dan menggunakannya untuk memulihkan vitalitas, tapi barang-barang terlarang saja tidak bisa membuatku pulih. Keluar dari sarung yang rusak ini. Suyi berkata, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk mengeluarkan Anda dari masalah? Setan dari kehidupan pertama tertawa, jangan tanya, aku pasti tidak akan memberitahumu. Begitu suara terdengar, sarung busuk tiba-tiba bergetar, dan retakan hitam muncul di kehampaan di dekatnya. Segera, sepotong cahaya dao berdarah muncul dari celah hitam. Perhatikan baik-baik, dao guang yang berdarah adalah sepasang baju besi perunggu yang telah menyusut berkali-kali. Itu hanya seukuran telapak tangan, tapi itu mencerminkan pemandangan kehancuran seperti gunung mayat dan lautan darah, dan ribuan tao runtuh. Suyi menyadari bahwa ini adalah sepasang baju besi yang dikenakan oleh pria lapis baja, bernama baju besi setan peminum darah. Jimat abadi yang aneh dan menakutkan, yang dapat menggandakan kekuatan tempur pemakainya. Dalam pertempuran sebelumnya, pria lapis baja itu telah menggunakan semua jenis kekuatan magis dari harta karun ini, yang sangat luar biasa. Gadget ini untukmu. Setan jantung pertama berkata, inilah manfaat bekerja sama dengan saya. Berapapun yang Anda bayarkan, Anda akan mendapatkan umpan balik yang sesuai. Suyi menyingkirkan armor iblis peminum darah tanpa berkata apa-apa. Dalam kehidupan pertama, iblis hati mencari jalan keseimbangan yang berlawanan, dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan ada keuntungan dan kerugian. Dari lubuk hatinya, Suyi sangat menyetujui cara ini. Tetapi, ini tidak berarti Suyi menyukainya. Di mata iblis pertama, nikmat juga bisa diperlakukan seperti transaksi. Sama seperti dia selalu ingin meminta bantuannya, untuk membuat dirinya terus berutang budi padanya dan mengakui kemahakuasaannya, untuk mencapai tujuan membuat dirinya bergantung dan berhutang budi padanya. Tapi di mata Suyi, bantuan itu tak ternilai harganya, dan pasti tidak ada pro dan kontra yang bisa diukur. Jika Yan Qizen berpikir bahwa bantuan manusia itu berharga, bagaimana dia bisa mati dengan murah hati untuk membalas dendam untuk dirinya sendiri? Persahabatan, komitmen, moralitas, emosi.
Hal-hal yang melibatkan seluk-beluk hati manusia ini tidak pernah dapat diukur dengan satu keuntungan dan satu kerugian. Jika Anda menyukai kerjasama semacam ini di masa depan, Anda dapat mengambil inisiatif untuk mengusulkannya, dan saya akan mempertimbangkannya. Kata Suyi dengan santai. Dia mengatakannya dengan sangat halus, tetapi sebenarnya artinya sangat sederhana. Jika Anda ingin bekerja sama, silakan berinisiatif untuk bertanya kepada saya. Setan hati dari kehidupan pertama terdiam beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, selama kamu menyukainya, mengapa tidak? Suyi tidak mengatakan apa-apa, dan membuang sarung busuk itu. Kappa melangkah maju dan membalas api zaman, dengan keengganan yang mendalam di alisnya. Dengan api zaman, dia bisa dihukum tanpa rasa takut, jadi bagaimana mungkin dia tidak tergoda oleh harta ini? Namun, dia lebih tahu bahwa harta ini bukan miliknya. Selanjutnya, Suyi membawa Kappa kembali ke Pulau Qixia. Pertempuran Pulau Qixia berakhir. Bagi Suyi, itu tidak terlalu mendebarkan atau terlalu banyak tikungan dan belokan. Dalam analisis terakhir, lawan kali ini memiliki hantu mereka sendiri. Meskipun 5 taipan teratas Boundless Sea telah bergabung, mereka tidak mau bergabung dan ingin menuai keuntungan. 3 area terlarang ruang waktu telah melihat pikiran satu sama lain, tetapi mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan bantuan batu canglan terlarang, yang tidak diragukan lagi merupakan perhitungan yang salah. Tetapi siapapun yang menggantungkan kesuksesan atau kegagalannya pada benda asing, begitu benda asing itu ditahan, pasti akan gagal. Lihat saja Qing Yang Feng dan mereka bertiga. Tentu saja, informasi yang diberikan oleh pengadilan setan pot roh juga sangat berharga, memungkinkan Suyi untuk membuat prediksi tentang pertempuran ini sebelumnya. Langit cerah, dan ombaknya bergelombang dengan ombak yang mempesona seperti emas pecah. Pertempuran berakhir, dibandingkan dengan ketidakpedulian Suyi, mereka yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Mereka tidak tahu cerita di dalam pertempuran ini, tapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Suyi menang. 5 raksasa besar bersama-sama membuat permainan pembunuhan, dan keberadaan menakutkan di 3 area terlarang ruang waktu semuanya dikalahkan. Bahkan sosok menakutkan dari tanah terlarang ruang dan waktu, juga dibenci di tempat. Suyi sekali lagi menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk membuktikan kekuatannya. Ketika mereka melihat sosoknya kembali ke Pulau Qixia dari kejauhan, semua orang merasakan kekaguman yang tak terlukiskan di hati mereka. Pada hari yang sama, berita tentang pertempuran pertama Pulau Qixia menyebar, menyapu seluruh laut tanpa batas seperti badai, menyebabkan keributan besar. Suyi, reinkarnasi dari pemilik Pulau Qixia, telah kembali dengan kemenangan besar di pertempuran pertama Pulau Qixia. Pengadilan Setan Pot Roh. Ketika Zhang Wuxian, kepala sekolah, mendengar berita itu, dia tidak dapat menahan perasaan tidak rela yang kuat. Orang ini tidak mati. Dikalahkan lagi, bahkan orang-orang dari 3 area terlarang ruang waktu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Wajah Patriark Hun San suram. Sebelumnya, Suyi mengambil bambu emas Wanlei, Chaos Thunder Soil, dan Dinghai Senzu mereka. Mereka juga mengira jika Suyi dikalahkan, mereka dapat mengambil kembali harta kota praja ini. Tapi sekarang, harapan pupus. Lansia, kita harus berterima kasih untuk itu. Melihat wajah jelek dari orang-orang besar yang hadir, Luo Yunxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, setidaknya kita menghindari bencana, dan seperti yang diharapkan, Kuil Tianlan akan menderita selanjutnya. Kata-kata ini terdengar kasar. Anda harus merasa beruntung membayar harga yang begitu mahal. Namun, bagian kedua dari kalimat Luo Yunxiu menggerakkan hati semua orang yang hadir. Memang, tata letak ini diprakarsai oleh Kuil Tianlan, Suyian mungkin dengan mudah mengampuni pihak lain. Kuil Tianlan. Ledakan. Kepala sekolah, Mo Suhou, menghancurkan cangkir teh, wajahnya pucat, apa 3 tanah terlarang ruang dan waktu, apa 3 kekuatan penguasa era Sumi, mereka sia-sia. Di aula utama, wajah semua tokoh besar itu suram. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa orang-orang dari 3 area terlarang ruang waktu akan kalah telak. Guru, sekarang bukan waktunya untuk marah. Seseorang berkata dengan suara rendah, tidak ada kecelakaan,
maka Suyi pasti akan membalas kita. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata semua orang melonjak. Asosiasi Tao Qixia diprakarsai oleh kuil Tianlan mereka, dan mereka juga berhubungan dengan 3 tempat terlarang dalam ruang dan waktu. Sekarang Suyi telah memenangkan kemenangan penuh, bagaimana dia bisa menyerah? Mo Suhou menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata, tidak perlu panik tentang ini, saya sudah membuat pengaturan sebelumnya, dan yang saya waspadai adalah bencana seperti itu. Semangat semua orang terangkat, bagaimana kepala sekolah mengatakan ini? Mo Suhou berkata, 1, sandera masih ada di tangan kita. Kedua, Patriark telah menjelaskan bahwa jika kamu menemui bencana, kamu dapat memasuki alam rahasia Kongtong untuk menghindari bencana. Setiap orang. Ini bukan tindakan balasan, ini jelas strategi untuk menghindari bencana. Dia, Suyi, hanya memiliki satu pembantu di sisinya, mengapa kita harus takut padanya? Seseorang berkata dengan marah, jika semua orang di sekte menyusut karena mereka takut akan balas dendamnya, bagaimana orang-orang di dunia ini akan memperlakukan kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di laut tak terbatas di masa depan? Itu benar, situasi saat ini jauh dari yang terburuk, belum lagi sekte tersebut telah membentuk formasi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, aku tidak percaya bahwa Suyi benar-benar memiliki nyali untuk membunuhnya. Seseorang berkata dengan suara rendah. Pernyataan ini menarik banyak gaung. Jika ada perang, dengan latar belakang kuil Tianlan mereka, jauh lebih dari sekedar takut. Mo Suhou terdiam sesaat, dan berkata Patriark pernah mengeluarkan dekret, sebelum zaman kegelapan mitologi datang, kekuatan sekte harus dipertahankan, dan lebih baik mundur dan bertahan, daripada bertindak sembrono. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian terdiam. Seperti yang dikatakan semua orang, Suyi memang kuat, tapi tidak cukup untuk mengancam kelangsungan hidup sekte kita. Mo Suhou berkata, namun, jika dia bermaksud untuk membalas dengan sengaja, kita dapat membayar sejumlah harga. Alih-alih ini, mengapa tidak mundur selangkah dan mencari solusi lengkap? Ekspresi orang berubah untuk sementara waktu. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang tidak takut pada Suyi? Coba pikirkan, dalam beberapa tahun singkat sejak dia kembali ke God's Domain, berapa banyak dewa yang telah hilang di dunia ini? Berapa banyak dewa yang mati karena dia? Kekuatan yang kuat sekuat penguasa domain dewa, mengapa mereka tidak menderita kerugian besar dalam pertempuran di Gunung Ningkong? Itu dia. Mo Suhou berkata, langkah pertama adalah mengambil inisiatif untuk mengembalikan sandera. Suyi tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Menjaga sandera di tangan kita tidak hanya akan sia-sia, tetapi juga akan membuat orang ini marah. Setiap orang. Tidak peduli bagaimana Anda mendengar ini, Anda merasa tidak berguna. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Mo Suhou telah melihat surat Suyi, di mana Suyi menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada para sandera, mereka akan membantai kuil Tianlan mereka, tanpa meninggalkan tulang. Ancaman seperti itu cukup membuat Mo Suhou tidak berani mengabaikannya. Grand Elder, kamu akan membawa orang ke daerah terlarang di gunung belakang nanti. Tolong, leluhur yang tersembunyi di dunia, buka dunia rahasia Kongtong, dan bawa semua orang di sekte ke dalamnya hari ini. Mo Suhou memberi perintah. Guru, situasinya jauh dari serius. Mengapa Anda tidak melihat situasinya dan membuat keputusan? The Great Elder tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Mundur begitu saja tanpa perlawanan, mundur, hanya memikirkannya membuat orang marah dan tidak mau. Ini perintah. Wajah Mo Suhou menjadi gelap, jika kamu harus menunggu sampai api sudah dekat, itu akan terlambat. The Great Elder menghela nafas, dan kemudian dengan enggan menerima perintah itu. Hanya satu orang yang menakut-nakuti raksasa top seperti mereka untuk mundur. Jika ini keluar, orang-orang di dunia akan menertawakan mereka. Ini baru lebih dari 20 tahun sejak zaman mitologi kegelapan datang, dan itu akan berlalu dalam sekejap mata. Mo Suhou berkata, pada saat ini, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Silakan dan mulai mengambil tindakan. Sekelompok tokoh besar bangkit satu demi satu dan hendak pergi. Suara tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di luar aula. Kepala sekolah,
Ini tidak baik. Lalu Su Yi muncul di depan gerbang gunung, mengatakan bahwa dia ingin membasmi sekte kita. Singkatnya, ini seperti hawa dingin. Semua orang di aula terkejut dan tubuh mereka menjadi kaku. Su Yi ini datang begitu cepat. Orang-orang besar di sini adalah semua karakter yang terbiasa melihat angin dan ombak besar, tetapi pada saat ini, mereka semua merasakan krisis yang kuat di hati mereka. Penatua hebat, Anda segera bertindak, cepat. Mo Suhou berteriak, yang lain akan ikut denganku dan menemui Su Yi di luar gerbang gunung. Situs kuil Tianlan disebut Yanyu Sensan, itu adalah gunung yang terkenal dan tempat yang diberkati yang mengapung di laut tanpa batas. Ada hujan seperti asap dan kabut yang mengambang di sini sepanjang tahun, yang berkabut dan indah, sehingga dinamai Yanyu. Gerimis terus-menerus, ombaknya bergelombang, dan gunung hujan berkabut diselimuti awan dan kabut, seolah-olah mengenakan kerudung misterius. Sepintas terlihat seperti lukisan pemandangan cipratan tinta. Sebuah perahu datar muncul di kejauhan gunung hujan berkabut. Di atas perahu, Su Yi berdiri dengan tangan di belakang, dan di satu sisi berdiri Kappa memegang payung hitam. Tuanku, mengapa Anda tidak memberi saya api zaman itu, dan saya akan membunuhnya sendirian, dan darahnya akan mengalir seperti sungai. Kata Kappa penuh harap. Dia sangat menyukai Age of Tinder. Su Yi terkejut, dan tiba-tiba menyadari sedikit pengertian. Api zaman adalah benih yang membiakkan peradaban zaman, dan ditakdirkan untuk berkembang menjadi peradaban zaman yang lengkap saat ia berubah di masa depan. Kappa adalah semangat keteraturan, lahir dari asal-usul Dao peradaban di era saat ini. Tidak diragukan lagi, di matanya, api zaman itu seperti induk yang menghasilkan keteraturan dan 10.000 cara. Tunggu sebentar. Su Yi berkata, kehidupan monyet kecil itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kuil Tianlan mereka. Kappa mengangguk. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di gunung hujan berkabut di kejauhan, berbagai formasi terlarang sedang beroperasi, dan kemegahan dewa melonjak ke langit. Semburan lonceng yang tebal dan cepat berbunyi satu demi satu, bergema di antara langit dan laut. Tuan, mereka khawatir. Kappa bersiap untuk tinju, jauh di dalam mata yang gelap dan dingin, ada niat membunuh yang haus darah. Segera setelah itu, di posisi gerbang gunung, kekuatan formasi terlarang meraung, mencerminkan sekelompok sosok perkasa. Pemimpinnya adalah guru kepala kuil Tianlan, Mo Suhou. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.